Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Yume Miru dan Shiwa Genjitsu Tsukisa episode pertama. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Di awal episode ini, kita diperlihatkan pelajar kelas 1 SMA yang bernama Sajo Wataru yang saat ini sedang cari-cari perhatian dari gadis sekelasnya. Gadis tersebut bernama Natsukawa Aika. Namun di sini sepertinya Aika tidak terlalu memperdulikannya sebab ia sudah merasa bosan terus-menerus dikejar oleh Sajo. Bahkan saking seringnya Sajo sampai terkenal di kalangan para siswa bahwa Sajo selalu saja berusaha agar Aika sang pujaan hati jatuh hati kepada dirinya. Dan meskipun pada akhirnya Aika selalu saja bersikap cuek terhadap pernyataan Sajo. Lalu saat Sajo tengah mengejar Aika menuju ke kelas, tiba-tiba Sajo hampir saja terkena bola sepak yang tak sengaja terlempar tepat ke arah Sajo. Seketika itu, Aika pun merasa agak khawatir dengan keadaan Sajo yang hampir saja terkena bola. Namun seperti biasa, ia akan bersikap bodoh amat setelah mengetahui bahwa Sajo baik-baik saja. Dan di saat yang sama, tiba-tiba wajah dari Sajo terlihat agak murung, seolah dirinya sedang menyadari sesuatu. Lalu ketika Sajo masuk ke kelas, di sini tiba-tiba ia dijahili Ashida, yakni teman yang selalu akrab dengan Aika. Yang mana di sini Ashida mengatakan kepada Sajo bahwa sepertinya Sajo hampir saja terkena adab karena hari ini Sajo tengah mencoba menggoda Aika. Dan di sini Aika meminta kepada Ashida untuk jangan menjahili Sajo sebab ia merasa tidak enak dengan Sajo yang hampir saja terkena bola tadi. Namun di sini sepertinya Sajo terlihat kurang bersemangat, seolah ia tidak terlalu menanggapi perkataan dari Aika dan Ashida. Dan bahkan ketika Sensei masuk ke kelas, di sini beliau pun sampai merasa terheran-heran dengan Sajo, sebab biasanya Sajo akan selalu mencoba menggoda Aika, bahkan di saat jam pelajaran sedang berlangsung. Waktu jam istirahat pun tiba. Saat Sajo sedang keluar dari kelas, ia tak sengaja berpapasan dengan Aika dan juga Ashida. Seketika itu, Aika pun bersikap seolah cuek dengan Sajo karena ia mengira bahwa Sajo berniat untuk menggoda dirinya. Namun tak disangka ternyata saat ini Sajo tidak sedang menggoda Aika sebab ia hanya ingin pergi menuju ke toilet. Dan di sini Aika dan juga orang-orang sekitar terlihat tidak menyangka dengan sikap Sajo yang hari ini agak berbeda dari biasanya. Lalu saat Sajo masuk ke toilet, tiba-tiba ia ditarik oleh ketiga teman kelas Sajo, yang mana mereka bertiga merasa penasaran dengan sikap Sajo yang sepertinya hari ini terlihat agak dingin kepada Aika. Seolah saat ini Sajo sudah mulai menyerah untuk mendapatkan hati Aika. Namun karena mereka merasa bahwa Sajo sedang kurang bersemangat, akhirnya mereka bertiga membiarkan Sajo untuk pergi. Waktu jam istirahat makan siang pun telah tiba. Saat Sajo tengah berdiri, di sini tiba-tiba Aika bertanya kepada Sajo mengenai kemanakah Sajo saat ini akan pergi. Dan ketika Sajo mengatakan ingin pergi ke kantin, di sini seluruh teman sekelas pun merasa agak terkejut sebab biasanya Sajo selalu mengatakan kepada Aika bahwa ia ingin makan bersama pada jam istirahat. Lalu karena Aika malah merasa malu sendiri, saat ini ia pun meminta kepada Sajo untuk segera pergi ke kantin agar ia dan Sajo tidak menjadi bahan pembicaraan dari teman-teman kelasnya. Lalu tak lama setelah itu, ketika Sajo sedang makan siang di luar, tiba-tiba ia dihampiri seorang gadis berperawakan mungil yang sepertinya ingin mengobrol sesuatu dengan Sajo. Gadis tersebut bernama Aizawa Rena, yang mana ternyata Aizawa sebenarnya merupakan murid seangkatan Sajo yang kelasnya sendiri bersebelahan dengan kelas dari Sajo. Lalu saat Sajo bertanya kepada Aizawa mengenai tujuan sebenarnya Aizawa ingin bertemu dengan dirinya, di sini Aizawa hanya tersenyum kepada Sajo tanpa mengatakan tujuannya dan langsung pergi meninggalkan Sajo begitu saja.
Hari esok pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan Sacho yang sedang dimarahi teman kelasnya. Sebab saat ini tiba-tiba Sacho dihampiri Aizawa yang sepertinya ingin mengatakan sesuatu kepada Sacho. Yang mana di sini teman dari Sacho merasa bahwa Sacho merupakan pria yang kurang ajar, yang berani-beraninya malah berpaling dari sang pujaan hati yakni Aika. Dan tak disangka ternyata dari belakang Sacho sudah ada Aika dan Ashida yang saat ini baru saja datang ke kelas. Dan karena Aika telah mendengar pembicaraan dari teman Sacho bahwa Sacho telah berpindah hati kepada Aizawa, seketika itu Aika pun terlihat agak dingin kepada Sacho, seolah Aika merasa cemburu dengan Sacho. Bahkan saat jam olahraga, di sini Sacho sampai tidak bisa fokus karena Aika yang terlihat cukup dingin kepada dirinya. Lalu saat Sacho sedang mencuci muka, di sini ia dihampiri Ashida yang ingin menyindir Sacho, yang mana saat ini malah berpindah perasaan kepada Aizawa. Lalu Ashida pun menjelaskan kepada Sacho bahwa sebenarnya Aizawa merupakan gadis yang cukup populer dan bahkan telah berpacaran dengan kakak kelasnya sejak Aizawa masih duduk di bangku SMP. Seketika itu Sacho pun merasa terkejut dengan Ashida yang bisa mengetahui info yang banyak dari Aizawa. Lalu setelah itu Sacho pun pergi ke kelas pacar dari Aizawa untuk melihat pacar dari Aizawa secara langsung. Dan saat Sacho mendengar pembicaraan pacar Aizawa dengan rekannya, rupanya saat ini mereka sedang membahas tentang wanita lain, terutama Aika yang merupakan tipe wanita idaman dari pacar Aizawa. Dan selang beberapa saat ketika Sacho sedang bersama Aika dan Ashida di kelas, tiba-tiba mereka dihampiri Aizawa yang saat ini sedang ingin mengobrol dengan Sacho. Lalu di sini tiba-tiba Ashida mengungkapkan kepada Aizawa bahwa alasan akhir-akhir ini Aizawa sering dekat dengan Sacho karena saat ini Aizawa telah putus dengan pacarnya. Selain itu, di sini Ashida malah mencoba mengejek mantan pacar dari Aizawa yang tega-teganya memutus hubungan dengan Aizawa yang cantik dan imut. Seketika itu, Aizawa yang merasa tidak terima mantannya sedang dihina. Saat ini ia pun spontan pergi meninggalkan mereka bertiga. Lalu di sini Sacho pun pergi menyusul Aizawa dengan tujuan untuk menenangkan Aizawa yang telah disakiti Ashida. Namun saat di tengah perjalanan, tiba-tiba Sacho hampir saja menabrak seorang gadis yang saat ini sedang membawa beberapa lembar kertas. Namun untungnya Sacho masih bisa menemukan lokasi Aizawa, yang mana di sini Aizawa sedang berada di gazebo halaman sekolah. Lalu saat ini Sacho pun menghampiri Aizawa dan mencoba meminta maaf atas kejadian yang membuat Aizawa merasa kesal. Dan saat Sacho duduk di sebelah Aizawa, di sini Aizawa mencoba bertanya kepada Sacho apakah Sacho benar-benar menyukai Aika. Seketika itu Sacho tentu tidak bisa mengelaknya, namun untuk saat ini ia harus akui bahwa ia merasa agak menyerah untuk mendapatkan hati Aika. Hal ini dikarenakan Aika seringkali menolak perasaan dari Sacho. Lalu saat Sacho bertanya kepada Aizawa perihal pengalaman masalah percintaan dari Aizawa, di sini Aizawa pun menjelaskan bahwa alasan dirinya putus dengan pacarnya karena pacarnya sempat mengatakan bahwa tipe wanita yang ia sukai seperti Aika. Meskipun pacarnya juga tidak benar-benar memiliki perasaan terhadap Aika. Namun karena Aizawa tidak menyukai hal tersebut, sehingga ia dan pacarnya memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Dan alasan sebenarnya Aizawa mendekati Sacho karena ia ingin membuat mantannya merasa tersakiti setelah dirinya mendapatkan seorang pacar baru. Namun ternyata masalah tersebut malah membuat kesalahpahaman antara hubungan Sacho dan juga Aika. Lalu di sini Sacho pun menjelaskan tentang awal-awal dirinya menyukai Aika, yang manakala itu ia mendapatkan pertolongan dari Aika ketika dirinya yang saat itu sedang terjatuh. Dan meski saat ini ia merasa agak kesulitan untuk mendapatkan hati Aika, Sacho akan tetap mendukung kebahagiaan dari Aika sebagai seorang fans yang sempat Sacho jadikan sebagai cinta pertamanya. Dan setelah Aizawa mendengar pernyataan dari Sacho,
Sepertinya ia sudah merasa agak tenang, sehingga saat ini ia pun pamit kepada Sacho untuk kembali ke kelas. Lalu keesokan harinya, di sini kita diperlihatkan Aizawa yang saat ini akhirnya telah kembali berbaikan dengan pacarnya. Yang mana sepertinya hal ini dikarenakan perkataan Sacho kemarin kepada Aizawa. Aika dan Ashida yang mengetahuinya pun langsung menghampiri Sacho di kelas. Karena mereka berdua ingin bertanya kepada Sacho tentang hubungan Sacho dan Aizawa. Dan di sini Sacho tentu tidak terlalu mempermasalahkannya bahwa meski ia tidak berpacaran dengan Aizawa, ia tentu tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut sebab ia sedari awal tidak ada niatan untuk berpacaran dengan Aizawa. Hari pun semakin sore. Saat Sacho sudah berada di rumah, di sini tiba-tiba ia dikejutkan dengan Aika yang saat ini sudah berada di depan rumahnya. Dan karena merasa tidak enak, akhirnya Sacho pun mempersilahkan Aika untuk masuk ke rumahnya. Yang mana di sini Aika ingin membahas mengenai Sacho yang akhir-akhir ini terasa agak aneh dari biasanya. Seketika itu, Sacho pun merasa agak bingung dirinya harus berbuat bagaimana untuk Aika. Lalu saat ini ia tiba-tiba menyatakan perasaannya kepada Aika dan meminta kepada Aika untuk menjadi pacarnya. Aika yang mendengarnya pun tentu merasa sangat terkejut sehingga ia pun spontan mengatakan kepada Sacho bahwa dirinya tidak bisa menerima perasaan dari Sacho. Lalu di sini sepertinya Sacho sudah menduga jawaban dari Aika. Oleh sebab itu, ia memiliki niatan untuk berhenti mengejar Aika. Dan bahkan Sacho saat ini memanggil Aika dengan nama marganya yakni Natsukawa. Yang mana seolah saat ini hubungan Sacho dan Aika semakin merenggang. Dan ketika Aika ingin bertanya kepada Sacho mengenai alasan Sacho yang akhir-akhir ini bersikap seperti itu, tiba-tiba kakak dari Sacho yakni Kaede datang sehingga membuat obrolan mereka berdua pun menjadi agak terganggu. Beberapa saat pun berlalu saat Sacho menemani Aika pulang. Di sini Aika mencoba bertanya kepada Sacho mengenai pertanyaan yang ia berikan kepada Sacho tadi. Dan di sini Sacho pun menjelaskan bahwa untuk saat ini dan juga seterusnya ia tidak akan lagi mengejar-ngejar Aika dan menjadikan Aika sebagai teman kelas pada umumnya. Lalu ketika Sacho meminta kepada Aika untuk dibantu dicarikan gadis yang cocok dengan dirinya, di sini tiba-tiba Aika terlihat marah kepada Sacho dan pergi begitu saja meninggalkan Sacho di sana. Hari esok pun tiba. Dan karena saat ini tempat duduk para murid telah dirubah sehingga membuat bangku dari Sacho agak berjauhan dengan Aika. Dan ketika Ashida tahu bahwa Sacho sudah tidak lagi mengejar-ngejar Aika, di sini ia meminta kepada Sacho untuk bertanggung jawab karena selama ini Sacho selalu saja cari perhatian dari Aika sehingga membuat Aika tidak memiliki seorang teman pun. Dan mulai saat ini Sacho pun akan berusaha untuk membuat Aika bisa kembali bangkit dan ceria. Oke, untuk pembahasan anime Yume Mirudanshi episode pertama cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.